Dan wajib dibayarkan seumpamanya pada sesuatu yang misli dan pada yang mutakawim. Ya, dibayarkan seumpamanya pada rupanya dan kata kila dibayar harganya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita ulang dulu, mereview dulu apa sih penjelasan yang telah dibahas pada pembahasan yang lalu. Kita sekarang mau masuk bab utang. Dalam Islam, utang itu diatur sedemikian rupa. Diatur betul-betul dalam konsep keadilan. Ya, karena kan ada sistem utang sekarang yang tidak adil. Utang 1 juta balik 1.500.000, kan nggak adil. Jadi Islam betul-betul mengatur. Salah satu hal yang diatur oleh Islam dalam hutang adalah ya, hukum hutang itu sunnah. Hukum hutang sunnah, nggak wajib. Sunnah hukum hutang. Kemudian yang kedua, hutang itu diatur dalam ijab dan kabul. Harus ada ijab. Nah, jadi kan bukan kawin aja yang ada ijab. Nah, hutang juga ada ijab dan juga ada kabulnya. Telah kuberikan hutangku ini kepadamu dengan sebanyak 2 juta. Nah, maka kita yang berhutang wajib telah kuterima. Nah, itu ijab kabul. Oh, saya baru tahu dongku. Iyalah, secara Islam memang sejak dulu sudah begitu. Nah, itu tak perlu kita bahas lagi. Kenapa harus ada ijab kabul dalam utang? Itu perlu untuk argumen ataupun alibi bagi kedua belah pihak ketika terjadi perselisihan nanti di kehakiman. Jadi kalau nanti kita berselisih, hakim bertanya, apakah ketika kalian dulu saat berutang keluarnya lafaz? Keluar Pak Hakim. Nah, bagaimana lafadzmu wahai yang memberi utang? Ya, saya bilang begini-begini. Ya, kamu menerima utang, saya bilang begini. Maka disumpahkan keduanya. Nah, yang si memberi utang sumpah, yang menerima utang pun sumpah. Kalau memang kedua-duanya betul, nanti bagaimana? Seterusnya itu sudah bab hakim sendiri kan. Maka perlulah ulama itu perlu tahu tentang bab ini. Yang ketiga, yang telah kita bahas tentang ilmu hutang kemarin adalah yang memberi hutang itu bukan orang yang berhajar. Masih ingat? Surah kita malam itu. Yang memberi hutang bukan orang yang berhajar. Berhajar itu artinya bukan dalam keadaan hartanya itu sedang dijaga orang. Itu dalam fikih disebut hajar. Ada 3 makna hajar. Yang pun hajarnya artinya adalah menghajar orang. Yang kedua, hajar artinya batu. Yang ketiga, hajar artinya menjaga harta seseorang. Siapa saja yang hartanya perlu dijaga? Pertama, anak kecil yang kaya yang belum bisa mengolah uang, maka perlu dihajar. Nyan wabah ti makna dihajar pun dihajar tapu habis tah hajar dunia pengen. Berarti dihabis dipu habis peng. Nah, makna lain hajarnya dijaga. Anak kecil belum bisa memanage uang, maka perlu dihajar. Dalam fikih dihajar itu dijaga. Siapa lagi? Bentar. Anak kecil itu yang sedang hartanya dihajar, tak boleh dia itu orang yang memberi hutang. Maka bagaimana juga anak kecil yang memberi hutang kepada orang yang ingin berhutang padanya? Maka siapa yang menghajarnya? Orang tuanya kah? Urung cik ini yang menjaga hartanya, maka lapor urung cik. Kan mendengku urung cik hana dengku memang betul-betul nyan tiro yang tinggal ya agam. Urung cik udah orang kaya, mak meninggal tinggal je tiro orang agam. Kabeh lah mandum peng bakji. Mau urang kan hanjak kalau peng. Jam peng bakji mulang jak rumah. Maka getanya mungkin selaku paman kah mungkin, adik kah mungkin, atau saudara mungkin, harus kita beritahu, Anda tak sah berhutang kepada orang ini. Saya yang menghajar uang itu. Berhutang sama saya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang gila yang kaya, yang tidak bisa memanage uang. Maka tak bisa, dia tidak sah memberi utang kepada orang lain. Kalaupun telah terjadi, tetap nggak sah utangnya. Nah, orang gila tak sah. Yang ketiga,
Yang ketiga, orang yang boros. Orang boros tak sah memberi hutang. Itu orang boros juga termasuk dalam hajrun, dihajar oleh fikih, oleh Islam. Kenapa sih Tengku yang model-model itu nggak boleh? Yang pertama, dapat merugikan secara fatal bagi pihak yang memberi hutang. Anak kecil mana faham uang? Yang berhutang pun pandai sekali. Dia bilang, mana ada, kan kemarin saya minta. Ya udahlah, kata anak kecil, udahlah. Ya, anak kecil nggak pandai, selaku dia orang kaya, tak pandai manage uang. Ya udah aja lah terus. Uang habis terus. Besok dia hidup gimana? Gitu maksudnya Islam sampai ke situ. Coba lihat. Betul-betul rahmatan lil alamin. Bab hutang pun juga rahmatan lil alamin.